sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus, sabda Allah pada hari ini kembali hadir menyapa sekaligus mengajak kita untuk sejenak berdiam diri dalamnya untuk merenungkan tentang peristiwa hidup yang kita alami dalam hidup kita. Dalam salah satu ayat yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 38. Di sana Yesus mengatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini sesungguhnya berbicara kepada kita tentang salib. Salib tidak lain adalah mencerminkan tentang pribadi Yesus atau tentang identitas Yesus sebagai anak Allah yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dari salib itulah keselamatan kita tiba, dan juga keselamatan kita boleh kita alami dalam diri Kristus. Menjadi murid Tuhan atau menjadi murid Yesus, kita hendaknya hidup senasib dengan Yesus yang senantiasa memikul salib dan berusaha selalu hingga masuk dalam hidup kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Yesus sebagai penyelamat dunia, sebagai penyelamat dosa-dosa kita, Ia menuntut kita agar kita, para sahabatnya pun, berusaha selalu untuk memikul salib kita. Salib merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita melalui diri Yesus Kristus yang nyata. Salib memang bagi kita sesuatu yang sangat sulit. Kesulitannya adalah bahwa terkadang kita melalaikan segala bentuk salib dalam hidup kita. Kita memiliki suatu kecenderungan yang kuat untuk menghindari salib itu sendiri. Kita berusaha untuk melarikan diri dari salib. Salib Yesus adalah salib kemenangan. Namun kemenangan itu, di balik kemenangan itu, bahwa kita harus melewati setiap persoalan hidup, setiap kesengsaraan hidup, dan setiap penderitaan hidup yang ada dalam hidup kita sendiri. Kita hendaknya selalu berusaha untuk memikul salib kita. Jika kita sungguh-sungguh memikul salib penderitaan kita, maka keselamatan yang dibawakan oleh Kristus sungguh-sungguh kita alami, dan kita pun kelak akan mengalami sukacita yang besar bersamanya dalam kerajaan Bapanya. Para sahabat yang terkasih, salib tidak lain adalah pengorbanan diri, pengosongan diri, dan salib itulah yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Kita sebagai para pengikutnya hendaknya selalu memikul salib penderitaan kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh setia, dan dengan penuh cinta, sehingga akhirnya kita pun boleh mengalami
apa yang telah dijanjikan Kristus kepada kita, yakni keselamatan itu sendiri. Pesan yang boleh kita ambil dan kita bawa untuk perjalanan hidup kita pada hari ini adalah janganlah kita menjadi pengamat salib, karena jika kita menjadi pengamat salib, kita akan merasa betapa rumitnya mengikut salib kita itu. Yang kedua, janganlah kita menjadi penonton salib, karena ketika kita menjadi penonton salib, kita hanya akan menonton salib yang dipikul oleh orang lain dan kita melupakan salib kita sendiri. Dan yang ketiga, hendaklah kita menjadi pelaku salib itu sendiri, di mana Kristus adalah puncak dari salib itu, dan dengan demikian kita pun senantiasa diingat untuk selalu mengikut salib itu dalam hidup kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita.